Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan channel Kampung Literasi, channel yang membahas berbagai kitab para ulama salafus saleh dari berbagai fan keilmuan. Untuk video kali ini kita akan meneruskan pengajian kitab Al-Itqan fi Ulumil Qur'an karya Imam As-Suyuti yang menjelaskan tentang beberapa pengertian dari Makkiyah dan Madaniyah. Baik, seperti biasa, mari kita awali pengajian kita pada kali ini dengan mengirim surat Al-Fatihah kepada mu'alif kitab. Semoga nanti apa yang kita bahas menjadi ilmu yang barokah manfaat fid dini wa dunya hatta akhirah biridllahi ta'ala wa bi syafaati rasulillah wa kullinatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa qad akhraja dan telah mengeluarkan atau meriwayatkan siapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari an Ibnu Mas'ud dari Ibnu Mas'ud. Anahu sesungguhnya Ibnu Mas'ud itu qala berkata, siapa Ibnu Mas'ud, walladzi demi zat la ilaha yang tidak ada illa ghairuhu selainnya, manazalat tidak turun apa ayatun suatu ayat min kitabillahi ta'ala dari kitabullah, illa wa ana kecuali aku itu a'lamu lebih mengetahui fiman kepada siapa nazalat turun ayat tersebut, wa aina dan di mana nazalat turun ayat tersebut. Di sini Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Ibnu Mas'ud pernah berkata, beliau mengawalinya dengan sumpah walladzi la ilaha illa ghairuhu. Kemudian beliau berkata bahwa tidak ada satu ayat pun dari kitab Allah atau Al-Quran kecuali Ibnu Mas'ud ini mengetahui kepada siapa ayat ini turun dan di mana turunnya ayat tersebut. Wa qala Ayyub, dan Ayyub berkata, sa'ala bertanya siapa rajulun seorang laki-laki Ikrimata kepada Ikrimah an ayatin dari suatu ayat minal Qur'ani dari Al-Quran. Faqala maka menjawab siapa Ikrimah, nazalat turun apa ayat fi safhi dzalikal jabali di lereng gunung itu, wa asyara dan Ikrimah memberikan isyarat ila Salak ke gunung Salak tersebut. Jadi Ikrimah pernah ditanya oleh seorang laki-laki tentang suatu ayat dari Al-Quran. Kemudian Ikrimah menjawab bahwa ayat ini turun di lorong gunung tersebut, dan sambil beliau menunjuk gunung Salak. Akhrajahu mengeluarkan hadis tersebut siapa Abu Nu'aim fil Hilyati di dalam kitab Al-Hilyatul Auliya. Wa qad warada dan telah datang an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas wa ghairihi dan selainnya apa iddul makkiyyi jumlah dari surat makkiyah wal madani dan surat madani. Wa ana adapun aku aswaku telah mengemukakan ma perkara wakoa yang terjadi li kepadaku min dzalika dari hal tersebut. Jadi ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas dan yang lainnya bahwa beliau menghitung surat-surat Makki dan Madani. Kemudian beliau mengemukakan apa yang terjadi pada dirinya dari hal tersebut. Cuma aqobahu, kemudian aku menggaris bawahinya bitahririma dengan menyeleksi sesuatu ukhtunifa yang diperselisihkan fihi di dalamnya. Qala berkata siapa Ibnu Sa'ad fi Tabaqat di dalam kitab At-Tabaqat.
Dia berkata, Amba'ana telah menceritakan kepadaku siapa Al-Waqidiyu Al-Waqidi. Al-Waqidi bercerita, hadasani telah bercerita kepadaku siapa Qudama bin Musa an Abi Salama Al-Hadrami, dari Abi Salama Al-Hadrami. Abi Salama Al-Hadrami bercerita, sami'tu, aku mendengar Ibnu Mas'ud terhadap Ibnu Mas'ud. Qala, ia berkata, sa'altu, aku bertanya Ubay bin Ka'ab kepada Ubay bin Ka'ab, amma, dari perkara nazala yang turun minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, bil Madinati, di kota Madinah. Faqala, kemudian ia berkata, nazala turun biha, di Madinah, apa, sab'u 27 dan 20 apanya suratan surah. Jadi ada, kalau di sini ada 27 surat yang turun di Madinah. Wasairuha, dan sisanya itu bimakkah, turun di Makkah. Waqala Abu Ja'far An-Nahas fi kitabihi, dan Abu Ja'far berkata di dalam kitabnya An-Nasikh wal Mansukh, hadasani, bercerita kepadaku siapa Yamud bin Muzri, hadasana, bercerita kepadaku siapa Abu Hatim Sahal bin Muhammad As-Sajastani. Amba'ana, bercerita kepadaku siapa Abu Ubaidah Ma'mar bin Musanna. Ma'mar bin Musanna bercerita, hadasana, telah bercerita kepadaku siapa Yunus bin Habib. Kemudian ia berkata, sami'tu, aku mendengar Aba Amrun bin Ala, bahwa Aba Amrun bin Ala yaqulu, ia berkata, sa'altu, aku bertanya Mujahidan kepada Mujahid, antal khisi, dari sebuah ringkasan, il Qur'ani, dari Al-Qur'an, atau antal khisi, dari talkhis atau ringkasan, ayat Qur'ani, tentang Al-Qur'an, al-madani minal makki, mana-mana yang termasuk madaniyah dan mana-mana yang termasuk makkiyah. Faqala, kemudian Mujahid menjawab, sa'altu, aku bertanya Ibnu Abbas kepada Ibnu Abbas, angdalik, dari hal tersebut. Faqala, maka Ibnu Abbas menjawab, suratul An'am, adapun surat Al-An'am itu nazalat, turun bimakkah, di Makkah, jumlatan, dengan jumlah, wahidatan, yang satu. Jadi surat Al-An'am itu turun di kota Makkah dalam satu waktu, sekaligus, turun secara sekaligus. Fahiyya, adapun surat Al-An'am itu makiyatun, surat makiyah, ila salasa ayatin, kecuali 3 ayat, minha, dari kecuali 3 ayat, minha, dari suratul An'am, nazalna, turun 3 ayat tersebut, bil Madinati, di kota Madinah. Apa saja? Yaitu qul ta'alau, ayat yang berbunyi qul ta'alau atlu, atau ayat surat Al-An'am ayat 151 sampai 153, ila tamamil ayatis salasi, sampai sempurnanya beberapa ayat as-salasi, yang 3. Wama, dan mataqaddama, dan surat-surat sebelumnya, wama taqaddama, dan yang sebelumnya, minas suwari, dari beberapa surat, itu madaniyatun, berupa surat-surat madaniyah. Di sini surat Al-An'am itu turun sekaligus di Mekah, kecuali 3 ayat terakhir dari surat Al-An'am tersebut, yakni ayat 151 sampai ayat 153. Dan sebelumnya, surat-surat sebelumnya itu turun di Madinah. Wa nazala, dan turun bimakkah, di Makkah, apa, suratul A'raf, surat Al-A'raf, wa Yunus, wa Hud, wa Yusuf, wa Ra'du, wa Ibrahim, wal Hijr, wa Nahl. Semua ayat ini turun di Makkah.
siwa salasi ayatin kecuali 3 ayat dari surat An-Nahl min akhiriha dari akhirnya surat An-Nahl. Fa innahunna maka sesungguhnya 3 ayat terakhir dari surat An-Nahl tersebut nazalna turun baina Makkah wal Madinah, antara Makkah dan Madinah. Jadi 3 surat terakhir dari surat An-Nahl tersebut itu turun di antara Makkah dan Madinah, fi mangsurafihi pada kembalinya Nabi min Uhudin dari perang Uhud, wa suratu Bani Israil dan surat Bani Israil, wa Kahfi wa Maryam wa Toha wal Anbiya wal Hajj dan surat Al-Hajj, siwa salasi ayatin kecuali 3 ayat dari surat Al-Hajj tersebut, ila tamamil ayati sampai sempurnanya ayat as-salasi yang ketiga. Nah, surat Al-Hajj yang dikecualikan tadi itu ayat 19 sampai ayat 21. Fa innahunna maka sesungguhnya 3 ayat tadi itu nazalna turun bil Madinah di kota Madinah. Wa suratul Mu'minun wal Furqan wa suratul Syu'ara siwa khamsi ayatin kecuali 5 ayat min ukhroha dari selainnya nazalna itu turun ayat tersebut di bil Madinah di Madinah. Nah, ayat berapa? Yakni ayat 224. Surat Al-Syu'ara ayat 224 ila akhiriha sampai akhirnya surat tersebut itu turun di kota Madinah. Wa suratun Namli dan surat An-Naml wal Qasas wal Ankabut wal Rum wal Luqman siwa salasi ayatin kecuali 3 ayat minha dari surat Al-Luqman tersebut itu nazalna turun 3 ayat tersebut bil Madinah di Madinah, yakni ayat 27 sampai 29 ila tamamil ayati sampai sempurnanya ayat tersebut. Wa suratus Sajdah siwa salasi ayatin kecuali 3 ayat dari surat As-Sajdah tersebut itu turun di Madinah ila tamamil ayati sampai sempurnanya ayat as-salasi yang 3. Wa suratus Saba wa Fatir wa Yasin wa Shaffat wa Shad wa Zumar. Wa siwa salasi ayatin kecuali 3 ayat itu nazalna turun 3 ayat tersebut di Madinah fi Wahsy, ayat tersebut turun pada Wahsy qatil Hamzah yang membunuh sahabat Hamzah. Ayat tersebut, ayat yang turun tadi itu ayat nomor 53 sampai 55 ila tamamil salasi sampai sempurnanya ayat as-salasi yang 3. Ila tamamil salasi ayatin sampai sempurnanya 3 ayat. Wal hamim wal hawamim dan surat-surat yang diawali hamim, wa hawamimus sab' dan hawamimus sab'. Jadi 7 surat yang dimulai dengan hamim. Wadzariyat wattur wan najm wal qamar wal rahman wal waqi'ah wassaf wattaghabun ila ayatin min akhiriha dari surat Taghabun tersebut kecuali ayat-ayat dari akhirnya surat At-Taghabun nazalna turun ayat tersebut di Madinah di kota Madinah. Wal Mulk dan surat Al-Mulk, wan Nun dan surat Nun, wal Haqqah dan surat Al-Haqqah, wa Sa'ala dan surat Sa'ala Sa'ilun, wa suratun Nuh dan surat Nuh, wal Jin dan surat Jin, wal Muzammil dan surat Al-Muzammil ila ayataini kecuali 2 ayat, yakni ayat yang berbunyi inna rabbaka ya'lamu annaka taqum, ayat nomor 20. Wal Muddatsir dan surat Al-Muddatsir akhiril Qur'ani sampai akhirnya Al-Qur'an ila idza zulzilat kecuali ayat idza zulzilat, wa idza jaa nasrullah dan ayat idza jaa nasrullah, wa qul huwallahu ahad dan ayat qul huwallahu ahad,
wa qul a'udzu birabbil falaq, dan ayat qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas, dan surat qul a'udzu birabbin nas. Fa innahunna, maka sesungguhnya semua ayat tersebut itu madaniyatun, turun di atau termasuk surat-surat madaniyah. Wa nazala, dan turun bil madinati, di Madinah. Apa suratul Anfal, surat Al-Anfal, wa Baro'ah, dan surat Baro'ah, wan Nur, wal Ahzab, wa surat Muhammad, wal Fath, wal Hujurat, wal Hadid, wa ma, dan ayat ba'daha, setelahnya, ila tahrim, sampai surat At-Tahrim. Hakadha, demikianlah, akhrajahu, mengeluarkan siapa tadi, Abu Ja'far An-Nahas, pada mengeluarkan hadis bitulihi, dengan panjang lebar. Wa isnaduhu, adapun sanadnya itu jayyidun, sangat baik, itu jayyidun, baik. Rijaluhu, adapun para perawinya itu kulluhum ya keseluruhan dari perawinya itu istiqotun, terpercaya. Min ulama'il arabiyati, mereka itu dari ulama-ulama Arabia, al-masyhurin, yang terkenal. Baik, barangkali sampai di sini dulu pengajian kita. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.